Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya saudara-saudari beroleh sukacita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, syukur bagimu atas segala kemurahan-Mu yang terus menyertai kehidupan kami dari malam yang gelap sampai pagi hari yang indah ini. Kami mau bersekutu dengan firman-Mu, kiranya Tuhan yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini Jumat 10 November 2023 tertulis dalam Roma 6 ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Jimmy Carter mencalonkan dirinya jadi Presiden Amerika Serikat sekitar awal tahun 70-an, terjadi kehebohan. Tentu kehebohan itu terjadi pada saat dia sedang melakukan wawancara dengan sebuah majalah, yaitu majalah Playboy. Majalah inilah majalah dewasa di negara tersebut. Dalam wawancara dengan majalah tersebut, Jimmy Carter berterus terang mengatakan bahwa sebagai manusia, ketika melihat perempuan dengan pose yang seksi, maka dia akan tergoda. Tentu pengakuannya ini menghebohkan. Sebab utamanya adalah karena Jimmy Carter secara eksplisit mengatakan bahwa dirinya adalah seorang born again Christian. Seorang Kristen yang lahir baru. Di mana pemahaman seorang Kristen yang lahir baru, maka hidupnya saleh, taat, dan berperilaku baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi ini menyadarkan kita kembali tentang kuasa baptisan yang telah kita terima. Melalui baptisan yang telah kita terima, kita telah dibaptiskan ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dan kita akan hidup dalam hidup yang baru. Paulus menekankan bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dalam hal ini, manusia lama yang disalibkan adalah keinginan dan tabiat jahat yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan pagi ini, kita disadarkan untuk membangun orientasi berpikir bahwa manusia lama kita telah disalibkan, telah dimatikan oleh kuasa Yesus Kristus. Kini, kita bukan lagi hamba dosa, bukan lagi hamba keinginan, bukan lagi hamba iblis. Namun jika kita melihat realitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak yang diperhamba oleh keinginannya? Berapa banyak yang diperhamba dan diperbudak oleh ambisinya? Ternyata masih ada orang yang masih tersalib oleh keinginan, dosa, dan tabiatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang benar bahwa tubuh lama kita telah disalibkan dan dosa tidak berkuasa lagi dalam diri kita. Namun bukan berarti kita tidak berpotensi untuk melakukan dosa. Sekalipun kuasa dosa telah ditaklukkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus, namun dalam diri kita selalu ada potensi untuk melakukan dosa dan kejahatan. Karena apa? Di dalam diri kita, di dalam hidup kita ada namanya dosa warisan. Untuk itulah setiap hari, setiap saat kita harus melawan kuasa dosa dan keinginan jahat dalam diri kita dengan cara melakukan kehendaknya, berdoa dan membaca firman-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui Roh-Nya kepada kita telah diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melawan segala kuasa dosa dan keinginan. Untuk meninggalkan dan menanggalkan manusia lama kita. Hidup yang kita hidup sekarang di dalam daging adalah hidup di dalam Kristus. Itu berarti segala perilaku kita, cara hidup kita,
cara bertindak dan lain sebagainya harus seturut dengan karakter Kristus, karena manusia lama dan segala tabiatnya telah disalibkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Roh Kudus terus menolong kita untuk terus menampilkan dengan lakon hidup manusia baru yang telah diperbaharui oleh Yesus Kristus melalui kuasa kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Biarlah melalui firman-Mu kami dikuatkan dan dimampukan untuk terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Engkau yang menjaga dan memelihara kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.